Berlatar di Suriah, kisah akan berfokus pada seorang tim Alpha bernama Bad. Alasannya berada di sana adalah untuk menghabisi kelompok penjual senjata ilegal yang memiliki keterkaitan dengan Prancis. Melihat seorang wanita masuk keluar markas selama beberapa hari, Bad pun mulai mencatat sandi dan kebiasaan si wanita saat bertemu dengan penghuni markas, termasuk dikala memberikan barang bawaannya, kemudian melaporkan semua yang dilihatnya kepada tim yang ada di Prancis. Bad sendiri memiliki sebuah tim yang berisikan 4 orang, 3 berada di markas yang diantaranya ada Sam, sang komunikator, Joanna, satu-satunya wanita dalam tim, Aceng si pengamat, dan terakhir Bad eksekutor yang bertugas di lapangan. Setelah melakukan pengamatan selama beberapa hari, Bad pun akhirnya keluar untuk melanjutkan misinya membantai kelompok penjual senjata ilegal dengan menyamar menjadi seorang kurir seperti biasa. Bad pun langsung dipersilakan masuk dan ya, Bad berhasil menghabisi semua orang yang ada di sana kecuali wanita dan anak-anak. Meski Joanna sudah menyuruhnya untuk sekalian menghabisi mereka, Bad yang masih punya hati nurani pun memilih untuk langsung pergi saja dari sana, tetapi dan seperti inilah kehidupan Bad sekarang, tinggal bersama suaminya bernama Ilyas. Bahagia itulah yang dia rasakan setelah kabur dari tim Alpha. Entah apa yang terjadi sebelumnya, Bad yang sudah lelah dengan kehidupannya sebagai petugas lapangan pun memilih untuk memulai hidup baru dengan orang yang dicintai. Meski sudah lama keluar dari tim Alpha, kejadian di masa lalu tetap mempengaruhi Bad, bahkan sampai terbawa mimpi. Tidak ingin sang suami tahu masa lalunya, Bad tetap diam tanpa menjelaskan apapun sedikit pun. Di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah bangunan terbengkalai, terlihat 2 orang pria sedang memukuli anggota keluarganya sendiri bernama Nasim yang dicap sebagai pengkhianat. Diketahui 2 orang tersebut adalah anak dari pimpinan sindikat penjual senjata ilegal, dan Nasim telah membocorkan bisnisnya kepada polisi yang ternyata adalah Ilyas. Setelah menghabisi Nasim, kedua pria tadi pun langsung mendatangi Ilyas yang sedang makan siang bersama sang istri, kemudian langsung menembaknya tepat ketika dia sendirian. Melihat suaminya terluka sangat parah, Bad langsung membawanya ke rumah sakit dengan ditemani Reda, rekan kerja Ilyas sesama polisi, meminta Bad untuk tetap bersabar akan cobaan yang sedang dihadapi karena sebentar lagi Reda akan menangkap pelakunya. Beberapa jam melakukan penyelidikan, Reda akhirnya kembali ke rumah sakit menemui Bad dengan membawa informasi yang didapat. Reda menjelaskan bahwa saat ini Ilyas sedang menyelidiki seorang mafia penjual senjata ilegal bernama Mansur, ayah dari kedua pelaku penembakan Ilyas. Meski pelakunya memang kedua orang itu, jaksa tidak bisa segawayah menangkap mereka berdua. Entah memang kurang bukti atau jatah dari Mansur lebih besar. Entahlah, hanya Mas Aceng yang tahu. Dengan fakta bahwa Mansur CS akan kembali mengejarnya jika tahu Ilyas masih hidup, Bad pun menitipkan suaminya kepada Reda untuk disembunyikan di salah satu apartemen Bad saat pertama kali datang ke kota ini. Kemudian menghubungi seorang perawat yang nomornya sudah dikirimkan ke Reda melalui WhatsApp. Setelah menitipkan suaminya, Bad pun pergi ke tempat di mana penembak Ilyas berada. Berlokasi di sauna, Bad langsung menghabisi semua penjaga yang ada di sana, termasuk kedua anak Mansur yang masih memakai handuk. Berhasil menghabisi kedua anak Mansur, muncullah Reda CS untuk menangkap Bad setelah mendapat laporan dari pemilik sauna. Kaget itulah yang Reda rasakan saat melihat Bad, orang yang dia kenal, terlihat santai pasca melakukan pembunuhan dan tak punya pilihan selain menangkapnya. Dan inilah Mansur, ayah dari kedua anak yang sudah Bad habisi sekaligus pimpinan dari kelompok penjual senjata ilegal. Mendengar kabar anaknya terbunuh, Mansur tentu sangat marah, di mana kemarahannya ia lampiaskan pada seorang pelayan yang melakukan kesalahan di waktu yang sangat tidak tepat.
Meskipun tahu pembunuh anaknya adalah istri seorang polisi, Mansur yang sadar jika Bad bukanlah orang sembarangan pun langsung menghubungi informannya bernama Francis untuk mencari tahu siapa Bad yang sebenarnya. Appelle-moi le français. Sekilas terlihat seperti penjual karpet Aladin biasa, faktanya Francis bukanlah orang sembarangan seperti yang dikira. Koleganya bukanlah orang abal-abal. Francis terhubung langsung dengan tim Alpha, bahkan berkirim pesannya pun dikirim dengan cara yang berbeda. Joanna sebagai koleganya cukup terkejut saat Francis mengirimkan sebuah dokumen rahasia milik Bad. Dikira sudah meninggal, rupanya Bad bersembunyi dengan memasukkan kematiannya dari tim Alpha. Informasi yang Joanna terima langsung dilaporkan kepada Aceng selaku rekan tim terdekatnya, menjelaskan bahwa informasi tersebut dia dapat dari intelnya Mansur yang akan menuntut balas atas apa yang Bad lakukan terhadap sang anak, di mana Aceng yang tidak ingin hal itu terjadi pun langsung memerintahkan Joanna untuk pergi ke tempat Mansur, mengucapkan bela sungkawa dan berikan apapun yang Mansur inginkan. Tout ce qu'il veut. On a besoin des infos qu'il nous a promises, on peut pas se permettre un nouvel attentat. Setibanya di Marrakesh atau kota tempat di mana Mansur tinggal, tampak Joanna sudah ditunggu oleh Francis tanpa sadar jika sebenarnya Sam juga diam-diam mengikuti Joanna dari belakang. Joanna pun langsung menemui Mansur untuk mengucapkan bela sungkawa atas kehilangan sang anak, dan dari sini kita akhirnya sadar bahwa sejak awal Joanna dan Aceng sudah berkomplot dengan Mansur, bahkan saat Bad ditugaskan menghabisi pemasok senjata ilegal di Suriah. C'était elle, Arata. Kejadian pengeboman di Suriah pun rupanya adalah ulah Joanna atas perintah Mansur. Alasan kenapa Joanna mengirim Bad untuk menghabisi kelompok penjual senjata ilegal beberapa tahun lalu adalah demi menjalin kerjasama yang lebih menjanjikan bersama Mansur. Agar tidak ada saksi, Joanna pun mengirimkan seorang eksekutor untuk menghabisi Bad setelah berhasil menjalankan misinya. Namun sebuah keajaiban malah terjadi yang membuat Bad selamat dari tragedi tersebut. Demi menebus kesalahannya kepada Mansur, Joanna meminta agar urusan Bad diserahkan kepadanya. Beberapa hari setelah Bad mendekam di penjara, datanglah Reda untuk menjenguk dan meminta pengakuan terkait siapa Bad yang sebenarnya. Namun karena Bad tetap diam, maka Reda pun memilih untuk pergi dari sana sambil memberitahukan bahwa Bad akan segera dipindahkan ke penjara lain. Sementara Mansur sedang bercengkerama dengan Joanna, terlihat anak buahnya pergi ke penjara untuk menghabisi Bad dan berhasil memasuki penjara dan menyandra Reda. Si anak buah pun meminta Reda untuk membawanya ke hadapan Bad sehingga Sors. dengan menggunakan KLX milik Wantur, Bad pun dengan cepat melesat kabur dari kejaran anak buah Mansur dan nekat terjun ke laut demi melepaskan diri dari mereka. Singkat cerita, setelah berhasil selamat, Bad pun langsung pergi ke apartemen lamanya untuk bertemu dengan Ilyas, sekaligus meminta teman lama perawatnya untuk mengobati luka memar akibat terkena batu saat melompat ke lautan. Tidak beristirahat sambil menunggu lukanya pulih, Bad malah kembali membuka perlengkapan lamanya selama berada di tim Alpha. Kemudian langsung membuka laptopnya untuk melihat apakah dia menerima pesan dari seseorang. Dan benar saja, Bad mendapat pesan dari Sam yang mengajaknya ketemuan di sebuah rooftop atau bisa dibilang atap cor, yang pertemuan tersebut akan dilakukan besok siang. Siapa sangka rupanya percakapan antara Sam dan Bad sudah langsung diketahui oleh Aceng yang sudah mulai merasa aneh karena Sam tiba-tiba menghilang. Setelah mengetahui di mana mereka bertemu, Aceng pun langsung menghubungi Joanna untuk segera menangkap mereka berdua.
Karena kabar Bad masih hidup sudah diketahui oleh Mansur, tentu saja hal itu memicu kemarahannya yang langsung ditumpahkan kepada Joanna, di mana Joanna meminta agar Mansur jangan khawatir karena ia akan segera menyelesaikan masalah ini. Esoknya setelah berpamitan dengan Ilyas dan si perawat, Bad pun pergi untuk bertemu dengan Sam di tempat yang sudah ditentukan, di mana Aceng sendiri mulai menggunakan sebuah benda bernama Magic Hour untuk melihat secara real time di mana keberadaan orang yang mereka buru. Oui, on voit rien, c'est impossible. J'arrive avec du renfort, on va les cueillir. Di tempat pertemuan, Sam menjelaskan perjalanannya yang mengikuti Joanna dari Paris sampai ke kota ini. Joanna membawanya langsung ke rumah Mansur yang ternyata mereka sudah saling bekerja sama sejak misi Bad di Suriah dengan Joanna yang menjadi pemasok senjata untuk Mansur. Et moi non plus. Elle m'a conduit à Mansour. Sempat meminta Bad untuk pergi meninggalkan Ilyas dan menyelamatkan diri dari Mansur. Bad yang tidak ingin suaminya menjadi sasaran kemarahan Mansur pun tetap akan tinggal di sini sampai misinya benar-benar selesai. Menghormati keputusan Bad, Sam kemudian memberinya informasi terkait siapa informan Joanna dan Mansur, yaitu Francis, seorang penjual karpet yang bisa Bad temui tak jauh dari sini. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Si tu promets que tu te casses d'ici. Berdasarkan informasi yang didapat dari Aceng, Joanna dan pasukannya pun langsung pergi mencari di mana Sam dan Bad berada. Namun entah informasinya salah atau waktunya yang terlalu lama, Joanna tidak berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Gagal mendapatkan Bad, Joanna pun meminta agar Alex diturunkan ke lapangan karena ternyata Alex adalah agen yang terlatih dengan kemampuan yang setara dengan Bad, sangat disiplin, sangat terlatih, dan tidak pandang bulu meski lawannya adalah seorang perempuan sekalipun. Je lance Alex. Dengan tugas dari Joanna, Alex pun segera berangkat untuk menjalankan misinya menangkap Bad. Meski sebenarnya mereka saling berdekatan, di tempat yang ramai seperti ini akan cukup sulit bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Tak lama, tibalah Bad di tempat Francis yang sedang menjelaskan spesifikasi dan kelebihan karpetnya daripada di tempat lain. Yang di tengah asiknya menjelaskan, ia malah dikagetkan dengan kemunculan Bad sehingga melihat orang berlarian di atas rooftop, Alex pun langsung ikut naik ke atas karena sudah mengetahui bahwa itu adalah Bad yang sedang mengejar Francis. Berhasil menangkapnya, Bad pun langsung menanyakan siapa orang yang telah mencelakainya di Suriah. Mengetahui bahwa Joanna dan Mansur memang bekerja sama untuk menghabisinya, tentu saja itu membuat Bad sangat marah dan akan melampiaskannya pada Francis, tetapi tembakan salah sasaran Alex membuat Bad sadar bahwa ada orang lain yang sudah ditugaskan untuk memburunya. Tidak ingin mati sebelum misinya selesai, Bad pun langsung kabur sebelum Alex berhasil menembaknya. Lolosnya Bad untuk kesekian kalinya tentu saja membuat Aceng sangat murka. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengecek setiap CCTV, taksi, dan apapun itu yang bisa digunakan untuk melacak keberadaannya. Meski sempat tertangkap CCTV, Bad berhasil pergi ke tempat tujuannya, yaitu tempat di mana Mansur dan Joanna akan bertemu. Baru saja turun dari stasiun, Bad rupanya sudah ditunggu oleh para agen kiriman Aceng sehingga dengan kelincahannya Bad berhasil lolos dari para kroco, sedangkan Aceng masih sibuk mengurus Bad. Joanna sendiri sudah di jalan menuju tempat pertemuannya untuk mengecek senjata yang sudah Joanna kirimkan kepada Mansur. Di tempat pertemuan, selain Joanna ada kelompok Mansur CS, terlihat Bad sudah berada di ketinggian melihat musuhnya berkumpul. Meskipun memiliki kesempatan untuk menghabisi Mansur dan Joanna, Bad memilih untuk tidak bergerak sedikit pun dan malah menghubungi Joanna untuk memberitahunya bahwa ia berada di sana.
Setelah panggilan selesai, Joanna pun pergi dari sana karena takut kalau Bad menembaknya dari kejauhan, di mana Bad yang juga akan pergi malah tak sengaja bertemu dengan Alec yang langsung membawanya ke hadapan Mansur. Siapa sangka orang yang sedari tadi menunggu di dalam mobil bukanlah Mansur melainkan si anak buah yang ketika Bad akan dihabisi, tiba-tiba ternyata itu adalah Sam yang berhasil menghabisi anak buah Mansur tanpa terkecuali. Alex langsung meluncur ke arah sumber tembakan untuk menghabisi Sam dan pergi meninggalkan Bad begitu saja. Karena kejahatannya sudah terbongkar, Aceng pun menghubungi Joanna untuk memerintahkan penangkapan Mansur. Bukan tanpa alasan, daripada dipecat dan dipenjara karena telah bermain busuk di belakang pemerintah, maka jalan satu-satunya bagi mereka adalah memutus kontrak dan menghabisi Mansur di Marrakesh. On a l'accord de la DGSI. Prévenez la BRI, peuvent lancer l'intervention. Esoknya Bad pergi ke rumah Mansur dan menghubunginya agar ia membalikan badan ke arah Bad dan tak lama, muncul para polisi yang berniat menangkap Mansur tepat beberapa jam setelah Bad menghabisinya, dengan Bad sendiri yang sudah berada di rumah bersama suaminya yang masih terbaring lemah. Beberapa hari kemudian, Bad pergi ke Paris dan membuntuti Joanna dari belakang, tidak untuk menghabisinya, melainkan menatap tajam ke arah Joanna demi satu tujuan, yaitu jangan macam-macam dengan seorang Bad jika kamu tidak ingin berakhir tiwas mengenaskan.